Halo sahabat Tapanuang, kembali lagi bersama saya Deferensius di Tapanuang Podcast yang didampingi oleh dua orang wanita hebat dari Mauliru. Di sebelah kiri saya ada kakak Diana Timoria dan di sebelah kanan ada kakak Mayun Erawati Nggaba. Pertama-tama saya minta kakak Mayun untuk memperkenalkan diri serta aktivitasnya sehari-hari. Baik. Terima kasih Kak Ama. Agak tegang ya. Oke, saya kesehariannya itu adalah seorang pengajar di Universitas Kristen Wirawacana Sumba, itu di program studi pendidikan matematika. Itu aja sih untuk aktivitas sehari-harinya ya. Nah, kalau kakak Diana? Kalau saya sehari-hari biasanya menulis, sama sekarang lagi terlibat dalam beberapa penelitian dengan Oxford University. Kakak Mayun dulu beasiswa LPDP. Iya, saya salah satu penerima beasiswa LPDP itu tahun 2016. Setelah sebelumnya pernah belum lolos sekali. Kali keduanya baru lolos. Untuk kali tes. Iya, 2 kali tesnya. Lalu kakak Mayun di mana? Dalam negeri atau? Iya, saya ngambilnya tuh di dalam negeri. Jadi waktu awal tes, kampus tujuannya itu berbeda dengan setelah diterima beasiswa LPDP. Jadi saat tes awal itu tujuan pertamanya di ITB. Setelah lolos LPDP, kemudian cari kampus, ternyata waktu itu tidak lolos di LPDP, justru lolosnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau di ITB itu rencananya ambil matematika murni. Nah, di Universitas Pendidikan Indonesia ambilnya yang pendidikan matematika. Jadi kalau di Indonesia, kiblatnya pendidikan itu di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Ya. Kalau kakak Diana tahun berapa? Kalau saya mungkin tidak jauh beda dengan Mayun untuk proses tahapannya 2 kali juga, tapi mungkin beda di tahun. Saya tahun 2023. 2003. Oh, baru-baru ini berarti. Baru 2 tahun kemarin lolosnya. Itu di Indonesia juga atau luar negeri? Kebetulan saya ambil di luar negeri di University of Liverpool di UK. Nah, omong-omong, kenapa kakak mau ambil itu S2 sekolah lanjut? Mau lanjut studi ya. Kenapa alasan lanjut studi? Memang pada dasarnya karena suka belajar kali ya. Itu. Kemudian sudah punya rencana atau memang sudah plan itu waktu lulus SMA, sudah punya rencana selesai kuliah S1, rencananya memang langsung mau lanjut S2-nya, lanjut studi. Hanya waktu itu belum tahu apakah S2-nya itu beasiswa atau dari orang tua, seperti itu. Jadi lamar beasiswanya itu belakangan. Setelah tahu bahwa ternyata ada LPDP begitu. Jadi lamar pertamanya 2015, itu belum lolos. Lamar keduanya itu di periode pertama 2016, nah itu baru lolos. Seperti itu. Kalau kakak Diana, kenapa ambil S2? Oh, kenapa mau S2? Oke. Kalau saya memang setelah bertahun-tahun bekerja, saya mungkin sedang ada di titik jenuh dengan rutinitasnya saya. Jadi saya kepengen mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang agak berbeda dari aktivitas saya, dan saya memang memilih untuk belajar karena di saat yang sama juga saya kepengen mengembangkan karir saya, tapi masih ada beberapa hal yang saya rasa saya perlu pelajari lagi sebelum akhirnya bisa menuju ke apa yang saya inginkan begitu. Jadi saya mengambil S2, makanya saya ambil jurusannya itu nyambung dengan S1 saya, kesehatan masyarakat, juga nyambung dengan aktivitas sehari-hari saya di dunia penelitian kesehatan. Jadi memang jurusan yang saya ambil ini masih di dalam ruang lingkup kesehatan. Saya ambil Health, Culture, and Societies. Itu sebenarnya mungkin kalau sederhananya itu seperti antropologi kesehatan. Jadi kita mempelajari
kesehatan, juga budaya masyarakat di satu tempat yang mempengaruhi kesehatannya. Seperti itu. Berarti suka belajar, suka tantangan. Iya, suka melihat Keduanya. sejauh mana sih saya bisa mencoba sesuatu begitu. Saya bisa tidak sih ini kayak Mencoba hal baru suka ya. menantang diri sendiri. Karena itu jadi ambil di luar negeri. Iya, karena lebih menantang. Simpelnya itu lebih menantang, lebih banyak proses yang harus dilewati. Jadi Luar biasa sekali. Jadi lanjut pertanyaan teman-teman. oke, lanjut. Silakan. Kalau untuk melamar LPDP itu susah apa mudah sana? Atau ada itu? Coba, ya, coba ceritanya gimana? Jadi bisa tidak lolos. Oh iya. Nah, Oke. tadi kan 2 kali tes toh. Iya, 2 kali tes. Susah-susah gampang sih ya. Oh ya, ini mungkin bukan disclaimer ya, apa ya di awal, karena saya lamarnya 2016. Sedangkan Dian kan lamarnya 2023. Jadi ada beberapa tahapan tuh yang agak berbeda. Atau yang dulunya ada, tapi untuk seleksi yang sekarang, tahapan seleksi itu tuh tidak ada. Itu seperti itu. Ya, contoh misalkan saya 2016 waktu itu, oke, seleksi administrasinya ada. Kemudian seleksi berikut itu dia seleksi substansi, tapi saat seleksi substansi itu yang dites itu ada wawancaranya, kemudian ada FGD-nya, LGD ya Leaderless Group Discussion ya waktu itu, kemudian ada on the spot writing, esai waktu itu. Nah kalau yang 2 itu kan tidak ada ya, FGD sama on the spot writing-nya. Dia langsung diwawancara, tapi ada tambahan ya kalau sekarang. Jadi mungkin kalau saya waktu itu, sama yang beda mungkin kalau sekarang itu tidak ada syarat TOEFL, ya kan? Kalau yang ke dalam negeri ya, dalam negeri. Kalau luar negeri itu tetap. Jadi mungkin kesulitannya waktu itu bukan kesulitan ya, yang butuh apa ya, persiapan lebih lama waktu itu persiapan TOEFL-nya bahasa Inggris. Karena walaupun dalam negeri skor TOEFL itu tetap menjadi syarat ya. Itu skor TOEFL-nya. Kemudian yang kedua waktu itu saat wawancara. Kenapa bisa tidak lolos? Waktu itu belum lolos ya di yang pertama karena waktu itu ngambilnya di luar negeri dan saya kurang persiapan saat wawancara. Jadi saat wawancara itu langsung ditanyanya menggunakan bahasa Inggris. Pertama ditanyanya menggunakan bahasa Inggris, yang kedua jurusan yang saya ambil itu saya tidak kuasai dengan baik. Itu seperti itu. Jadi itu hasil evaluasi sih. Sedangkan kalau yang on the spot writing sama FGD itu boleh dikatakan aman sih waktu itu. Itu sih. Kalau Kakak Diana, Oke, berarti kalau TOEFL-nya bagus sekali ya, jadi ambil di Yes. Persiapannya matang. Matang sekali. tidak sih sebenarnya. Kalau saya mungkin menambah yang tadi Mayun bilang soal beberapa perbedaan tahapannya. Mungkin memang ada beberapa hal yang kemudian sekarang berubah. Yang dulu ada sekarang tidak ada, yang dulu tidak ada sekarang ada mungkin ya. Kayak tes bakat skolastik itu di waktu saya tes itu ada. Mungkin waktu Yun ikut memang belum ada ya. Jadi kalau buat saya itu salah satu yang juga lumayan menantang untuk tes bakat skolastiknya karena harus belajar lagi begitu. Harus ini. Itu lumayan sulit buat saya. Mungkin dijelaskan tes bakat skolastik tes seperti bakat apa? skolastik itu kalau menurut yang saya tahu dari beberapa diskusi dengan teman-teman itu mirip seperti tes TPA ya, apa tes TPA? potensi akademik. Iya. Jadi ada tes matematikanya, ada tes verbalnya begitu. Mungkin karena saya tahu saya cukup lemah di perhitungan, di matematika, jadi memang itu lumayan pressure buat saya karena saya tidak terlalu mahir untuk matematika, tetapi waktu itu saya lumayan bisa karena ada verbalnya. Saya menutupi kekurangan saya itu dengan verbalnya, saya lumayan bisa tahu soal narasi-narasi soalnya itu. Terus yang berikut yang sulit itu di bagian menulis esai karena di LPDP itu sendiri ada beberapa part yang kita harus bercerita tentang pengalaman kita, tentang diri kita. Selain esai yang panjang itu ya, yang kontribusi,
Iya, untuk komitmen. Indonesia, komitmen dan sebagainya. Itu sebenarnya ada part-part lain yang kita harus bercerita. Nah, susahnya itu di bagian saya harus menemukan cerita mana yang cocok dengan permintaan LPDP, dan saya berusaha untuk tidak mengulang ceritanya. Misalnya kayak pengalaman yang kurang membanggakan, pengalaman yang membanggakan apa yang diajarkan, apa pembelajaran hidup yang kita dapatkan dari berproses selama ini gitu. Nah, itu kan kita perlu bercerita. Nah, saya berusaha, itu lumayan takes time buat saya dan lumayan bikin saya merenung beberapa waktu untuk mencari ceritanya. Jadi tidak mengulang cerita, karena kalau mengulang cerita ya itu kurang baik sih kalau menurut saya. Butuh perenungan ya. Butuh perenungan sih, iya. Itu Dan merenungnya berapa lama? lumayan sih, saya mungkin beberapa hari ya, karena Dan itu langsung isi di website kan? iya langsung isi di website kalau yang itu. Karena itu sih tadi, berusaha untuk tidak mengulang dan merasa yakin bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang membanggakan misalnya. Kadang kan kita suka tidak percaya diri ya dengan apa yang sudah kita lakukan nih, kayak menurut kita biasa saja gitu. Tapi ternyata itu nih pencapaian yang sebenarnya cukup membanggakan. Dan kemarin saya tulisnya lebih kayak ceritanya real. Maksudnya simple saja. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu yang menulis dengan sangat teoritis, tapi memang lebih ke prakteknya. Tapi tidak drama juga. Tidak terlalu drama. Tidak drama. Curhat, jatuhnya curhat. Tidak juga. Tidak juga, lebih kayak memberi. Intinya saya ketika menulis esai atau part-part yang itu tadi saya bilang, itu saya berusaha supaya ketika reviewer yang dari pihak LPDP membaca itu, mereka bisa kebayang itu apa, itu bagaimana. Misalnya ketika saya menulis sesuatu yang kurang membanggakan tentang keuangan, saya cantumkan nominalnya berapa. Jadi mereka bisa tahu nih nominal yang saya lakukan kesalahan itu berapa misalnya. Jadi saya tidak bilang saya melakukan kesalahan dengan nominal yang besar, tidak, tapi saya sebutkan angkanya. Atau kalau kegiatan yang kurang membanggakan, saya tulis kegagalan saya apa. Saya tidak hanya bilang bahwa saya gagal berproses dalam hal apa atau tapi langsung dalam tes detail bahasa Inggris gitu. Tidak, tapi misalnya saya gagal berproses di IELTS yang diminta di kampus sekian, yang saya dapat sekian gitu. Jadi supaya mereka bisa membayangkan. Jadi tidak ngawang ya? Tidak sih. Itu pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Kalau tadi Mayun wawancaranya yang pertama itu bahasa Inggris, tapi kalau di saya sekalipun saya ambil di luar negeri untuk dua kali itu yang saya gagal dan yang kemudian saya dapat, itu wawancaranya dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu sedikit beda ya. Memang ada 2 atau 3 pertanyaan yang dalam bahasa Inggris, tapi tidak semuanya, cuma beberapa saja. Pertanyaannya random ya? Random sekali ya. Tidak dibayangkan biasanya muncul sebuah. Berarti setelah gagal yang pertama itu pergi ketemu Kamayun tidak? Kan di Mauliru nih. Saya berprosesnya waktu itu di SPD soalnya. Oh, bahasa SPD. Masih di SPD. Oh, ada nulis buku tidak? Iya. Menghasilkan banyak karya. Menghasilkan banyak karya, luar biasa Kak Diana. Beberapa sih. Belum banyak. Kak Diana nih, karena Liverpool toh. Suka bola. Suka bola tidak? Suka bola tidak? Suka Liverpool tidak? Jadi pilih harus di Liverpool. Kenapa Liverpool? Kenapa saya pilih Liverpool? Sebenarnya waktu itu saya punya 3 pilihan kampus ya. Kayaknya kita dikasih 3 pilihan ya? Iya. Atau kalau belum punya LOA ya? Iya, kita dikasih 3 pilihan. Jadi saya waktu itu memilih yang pertama, itu sebenarnya bukan Liverpool. Yang pertama itu di Scotland. Iya, di Edinburgh. Saya kepengen di sana. Tapi waktu itu ambilnya pilihan pertama? Public health, iya. Public health secara umum. Lebih karena saya suka kotanya. Tapi memang jurusannya setelah saya explore itu bagus juga, public health. Terus yang kedua Liverpool, University of Liverpool ini. Yang ketiga di Melbourne, di Australia. Tapi kemudian ternyata di Edinburgh ini IELTS-nya tinggi, 7. Dan saya tidak, setelah tes, IELTS saya cuma 6,5. Jadi tidak sampai ke sana. Lalu juga waktu itu saya sempat lamar di Liverpool pakai IELTS itu, tapi karena IELTS-nya saya pakai IELTS online jadi tidak diterima, jadi saya pakai Duolingo.
Saya tidak pakai IELTS, di Liverpool saya pakai Duolingo. Nah, apakah saya suka Liverpool atau tidak? Sebenarnya dari segi kenyataan bahwa itu tempat bola, terkenal dengan bola, atau terkenal dengan The Beatles, itu kotanya musisi The Beatles, itu sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti itu, tapi pure karena saya suka jurusannya. Karena itu tadi antropologi kesehatan dan sangat relate dengan aktivitas saya sehari-hari sebagai peneliti kesehatan di masyarakat, juga masih kepengen jadi peneliti kesehatan, jadi saya ambil itu. Jadi fokus utamanya tetap di jurusannya. Tetap di jurusannya. Bukan karena kotanya. Iya, soal kotanya itu bonus. Gitu. Berarti kalau kita mau daftar LPDP itu, misalnya ada kampus tujuan, kita harus daftarkan diri duluan sih, atau setelah dapat beasiswa itu baru mendaftar, atau bagaimana? Kita dua kasus beda ya. Ini daftar duluan di kampus kan ya? Udah juga sih. Tidak. Tapi beda-beda ya. Ada yang cari Tergantung. kampus duluan, dapat LOA unconditionalnya, terus lamar LPDP, itu bisa. Bisa juga lamar LPDP duluan, setelah lulus LPDP-nya, setelah lulus baru cari kampus, itu juga bisa. Iya. Tapi itu bisa. punya LOA unconditional tidak menjamin ya diterima LPDP gitu. Itu tidak menjamin. Iya. Itu Tapi seperti bisa itu sih. skip satu tahapan. Jadi kalau kayak di saya itu kan ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, sama substansi yang wawancara itu. Tapi kalau sudah punya surat penerimaan dari kampus tidak bersyarat unconditional law itu bisa skip yang tes bakat skolastik. Jadi hasil dari seleksi administrasi dia loncat ke wawancara substansi. Jadi skip yang itu gitu. Tapi ya itu tergantung masing-masing sih. Kalau saya kemarin secara pribadi saya memang lamar beasiswanya dulu, baru kemudian lamar kampusnya. Kalau di Indonesia berarti hampir semua kampus itu bisa terima itu, atau menyediakan itu beasiswa LPDP itu. Tidak semua kampus ya Beberapa yang aja masuk Iya. dalam list LPDP. Iya, tidak semua sih. Tapi prosesnya juga sama, dalam negeri maupun luar negeri, hanya ya bedanya itu di persyaratan sih. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi ya persyaratan yang TOEFL itu, kalau dalam negeri, luar negeri itu tetap. Iya. TOEFL apa IELTS ya sekarang ya? Bisa TOEFL, bisa Duolingo, bisa IELTS. Mana-mana sih, tergantung kita punyanya apa gitu. Tergantung. Kalau misalnya kita mau daftar nih LPDP, kira-kira persiapannya apa-apa aja yang harus siap? Siap mental, siap Persiapan hati. Doa. Persiapan yang pasti yang pertama kita cari info duluan ya terkait LPDP itu. Dari LPDP persyaratannya apa saja. Itu yang harus dicari itu ada linknya deh. Langsung di lpdp.kemenkeu.go.id. Ya, itu langsung ke situ, itu nanti langsung muncul pilihan banyak beasiswa. Nah ini, karena kita ada di daerah afirmasi, jadi yang pasti kita akan cari tahu terkait beasiswa afirmasi. Beda kalau misalkan ada yang khusus apa ya, dokter, spesialis ya, ada yang penyandang disabilitas, kemudian apa lagi? Yang untuk TNI, Polri? Oh ya. Targeted. Ya, oke. Kalau yang reguler itu kan untuk yang di kota besar ya, yang bukan daerah 3T. Nah, kita ada di daerah 3T, berarti kita ke beasiswa afirmasi. Jadi, kita akan mencari tahu itu dulu sih. Tapi mungkin ya itu dia sih, karena beasiswa afirmasi, jadinya persyaratannya agak ini ya, tidak seketat yang beasiswa reguler. Itu seperti itu. Jadi, cari tahu saja dulu, dia persyaratannya apa saja, setelah itu baru mulai persiapan. Misalkan kalau memang targetnya ke luar negeri, berarti yang persiapan yang bahasa Inggris itu. TOEFL, IELTS-nya, karena kampus-kampus kan butuh IELTS-nya cukup tinggi ya itu ya. Tinggi sekali malah itu. Kita di Sumbar sudah ada tempat-tempat TOEFL? Belum sih untuk sejauh ini. Iya, online ya. ini kalau mau tes bahasa Inggris, kalau untuk TOEFL, beberapa kali memang kita pernah inisiasi ya, dulu ada tes TOEFL offline di Sumba, itu kerjasamanya dengan Unika PT Bula. Oh iya. Sama dulu pernah juga di Universina pernah. Dulu pernah, tapi memang itu harganya lebih mahal karena kita mendatangkan
panitia orang ke sini. dari luar. kantor bahasanya, dari Undana dari ya? Undana. dari apa? Ya, pokoknya ngurus itulah. Pusat Kita bahasa kan? Pusat bahasa, Pusat sorry, bahasa pusat Undana. bahasa. Itu kita datangkan. Jadi kita memang selain biaya tesnya sendiri, kita semacam Transport. patungan lah, kita membayar Akomodasi. transport mereka, gitu, akomodasi mereka. Terus kalau sekarang sih sebenarnya sudah banyak kampus yang menerima IELTS online. Jadi kita bisa tes IELTS online dengan harga yang tidak jauh beda dengan offline. Hanya memang kalau dari segi biaya kita lebih menghemat di transportasi, akomodasi gitu. Kalau offline kan kita ada di Bali, di Jakarta gitu kan, di kota-kota besar. Kalau online kita bisa ambil di sini dengan harga yang tidak jauh beda. Hanya memang resikonya di sinyal. Sinyal harus minimal 3 jam lebih itu sinyalnya harus oke terus. Terus kalau kita keluar kita cuma dikasih waktu 5 menit untuk masuk lagi. Jadi itu lumayan bikin panik. Terus biasanya tes speakingnya berbeda dengan tes tertulis lainnya. Jadi kita dikasih waktu 2 hari, ada tes speaking di hari yang lain. Nanti tes yang 3,5 jam itu di hari yang lain. Kalau offline kan Langsung. Dalam satu hari. satu hari selesai tulis langsung speakingnya. Terus sama ada satu lagi sih, Duolingo. Ini mungkin beberapa teman-teman mungkin belum terlalu familiar bahwa berdengar. ada kampus yang bisa pakai Duolingo. Tapi memang Duolingo itu sama kayak TOEFL juga. Duolingo itu dia apa ya? Memang ada tes bahasa Inggrisnya, ada sertifikatnya. Semua kampus Tidak mengakui itu? semua kampus, tapi ada kampus yang mengakui itu. Liverpool salah satunya. Liverpool menerima Duolingo. Saya pakai sertifikat itu juga. Bahkan waktu lamar LPDP, saya juga pakai Duolingo. Saya tidak pakai TOEFL atau IELTS waktu lamar LPDP. Memang seperti tadi Mayun bilang, dari afirmasi kita punya, boleh dibilang privilege lah. Iya, privilege ya, punya daerah 3T ini, privilege. Jadi, Khusus. ya kita Kasus jadi, khusus nih. kayak nilainya itu skornya tidak setinggi yang teman-teman Yang di kota reguler. besar gitu. Jadi Duolingo bisa pakai waktu itu. Jadi kalau mau tes sebenarnya lihat dulu kebutuhan kampusnya apa. Dia butuh IELTS. Kalau butuh IELTS-nya berapa? Kalau butuh IELTS, apakah bisa menerima IELTS online atau tidak? Kayak kasus saya di persyaratan lanjutan ya? Edinburgh itu kan tidak terima IELTS online. Tidak, di Liverpool yang tidak terima IELTS online. Mereka terima, tapi mereka terima Duolingo gitu. Terus kalau Duolingo itu mereka tesnya di mana? online, Tapi terima. IELTS yang online tidak diterima. tidak. Itu kebijakan mereka. Maksudnya kita tidak bisa ini kan. Dan kalau dari jadi cek dulu. Kalau TOEFL, jenis TOEFL-nya apa? Karena ada TOEFL yang ITP, ada yang TOEFL yang satu lagi saya lupa, yang lumayan gitu. Ada. Jadi diperiksa di kampus itu butuhnya apa begitu. Biar tidak menyesal kalau tes, karena tes IELTS ini lumayan Mahal ya. lumayan menghabiskan uang. Satu digit. 3 jutaan. Kalau satu kali tes 3 jutaan. Itu uang TOEFL-nya tesnya yang- saja ya. TOEFL-nya yang di bawah 1 ya. TOEFL-nya itu kalau yang ITP. ini apa? Kalau yang ITP. di luar negeri itu biasanya yang diterima di luar negeri itu Yang yang mana? 2 jutaan itu. Yang mana ya? Ada lagi satu. Bukan CBT ya? Bukan ya? TOEFL apa ya? Pokoknya ada lagi satu yang 2 jutaan. Wow. Terus kalau yang Duolingo itu Berapaan? 1.100.000 lah maksimal, tergantung dolar ya. Tergantung. Terus dari segi waktu juga kalau pakai Duolingo itu kayak 45 menit sampai 1 jam saja. Jadi kalau kita bisa tahan sinyal selama itu sudah oke sih dibandingkan kita 3 jam lebih untuk IELTS begitu. Itu kan lumayan kan. Yang di tes itu sama ya antara Duolingo sama yang IELTS? Komponennya sama, tapi jenis tesnya kalau untuk saya pribadi lebih nyaman di tes Duolingo. Mungkin karena memang saya sering maksudnya kerjaan saya sehari-hari membuat saya sering bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Jadi pas di Duolingo itu dia kebanyakan itu yang bahasa sehari-hari juga sih. Bahasa sehari-hari. Tapi memang komponennya sama. Speaking, listening, reading, writing. 4 Hanya sama. kalau IELTS, speakingnya kita orang kan.
Sekalipun online kita tetap speakingnya dengan manusia, ada ininya. Nah, Tapi kalau Duolingo Duolingo? kita speakingnya dengan mesin, dengan Robot robot lah gitu. Oh. Jadi mereka rekam suara kita. Hanya itu dari segi sinyal waktu sejam lah maksimal kita bisa menunggu. Dan kalau seandainya di setengah jalan itu kita mati off, misal katakanlah sinyalnya buruk atau apa gitu, itu kita bisa ulang lagi sih, bisa ulang lagi. Dari segi budgetnya lebih murah, Iya, dari segi budget teknis lebih murah, pelaksanaannya lebih Tapi itu jarang beberapa kampus saja yang Hanya sudah banyak, sudah ratusan sih setahu saya. Oh, iya, Tapi oke. tetap perlu dicek yang mana dulu yang Ya, terima. benar-benar sih. harus lebih teliti pas kita cek-cek itu. Iya, iya sih. Persyaratan kampus. Itu mungkin salah satu yang harus dipersiapkan ya. Kalau nyambung dengan pertanyaan tadi apa yang harus dipersiapkan itu syarat-syarat di kampus selain cek IPK kita cukup atau tidak itu Oh, pasti harus IPK itu minimal berapa deh? tergantung masing-masing kampus sih. Tapi kalau LPDP kan kalau afirmasi S2 kan 2,5. Iya. 2,5 minimal. Itu bisa. Iya, itu bisa. Kalau S3 3, Yang 1 koma jangan paksa diri. Bang. no komen ya kalau itu ya. Tapi kalau memang punya rencana untuk lanjut studi dengan jalur beasiswa ya memang sebaiknya sejak awal pas mau kuliah S1 ya nilai juga harus dipersiapkan dengan baik. Karena kan tidak mungkin orang kasih beasiswa tanpa ada syarat nilai kan. Itu kan harus Iya sih, seperti itu. betul. Jadi mungkin kalau sekarang masih SMA misalnya atau masih awal-awal kuliah dan kepengen lanjut, Iya, mungkin betul. bisa kayak saya ini harus minimal 3 lah begitu. Betul. Minimal 3. Ya, dia harus Targetkan. belajar baik yo. Ya itu sudah pasti ya. Dia harus punya semangat belajar dari awal. Iya. Iya. Betul. Tiba-tiba kok IP 1 koma paksa diri. Selain apa? Beasiswa LPDP itu ada beasiswa lain kira-kira. Pernah melamar. Kalau saya kan belum pernah melamar beasiswa lainnya selain LPDP. Cuma memang mungkin ya punya beberapa teman kayak mereka pernah menerima beasiswa itu ya AAS. AAS kalau di kampus ya ada AAS, teman-teman dosen tuh yang lolos AAS, kemudian ada Fulbright juga itu. Oh sama yang Hongaria itu ada kemarin beberapa satu orang lolos yang Hongaria. Nah kalau yang selebihnya mungkin Dian mungkin lebih banyak tahu ya karena jejaringnya kan sudah Tidak sih. internasional Tidak luas. sekarang. Sempit. Mungkin Kakak Diana bisa. Oke, kalau untuk beasiswa sebenarnya ada banyak sekali opportunity, peluang di luar. Ini apa? Jadi ada beasiswa. Kalau untuk S2 sendiri itu ada selain LPDP ya, ada kayak AS itu untuk Australia. Terus Yang di New Zealand Aminef Fulbright itu untuk di Amerika biasanya. Terus ada di New Zealand itu namanya Manaki Scholarship. Terus ada di UK itu ada Chevening. Terus ada Erasmus. Terus ada di Hongaria. Sama saya juga punya teman satu yang di sana pernah penerima di Hongaria sana. ya beasiswa. Terus ada satu teman juga yang kayak di Turki. Dia sedang berproses untuk ke Turki. Dan itu untuk S2 ya. Tapi memang rata-rata sih, saya memang pernah mencoba beberapa, pernah mencoba Chevening, pernah mencoba Manaki, pernah mencoba AS juga. Prosesnya kira-kira sama sih, mirip-mirip kayak kita mengisi data diri, merenung tentang kehidupannya kita, apa yang sudah kita buat, apa yang ingin kita pelajari, kayak gitu. Jurusan yang mau kita pelajari, kayak gitu-gitu. Terus ada juga tahapan wawancara dan sebagainya, itu standar lah. Tapi memang rata-rata seperti itu. Nah, memang ada yang kalau LPDP mungkin umum ya, kita bisa akhirnya memilih di beberapa negara lain. Ya, tapi kalau yang barusan saya sebutkan itu memang mereka punya negara-negara yang itu beasiswa dari negara-negara tertentu. Tapi bisa kok ada beberapa teman yang kemudian melamar juga. Terus itu untuk S2. Tapi ada juga beberapa lainnya yang sifatnya beasiswa untuk pengembangan diri kayak fellowship atau short course kayak gitu. Itu saya juga sering untuk mendaftar yang kayak gitu-gitu. Suka seperti saya bilang saya suka menantang diri, jadi kayak suka melihat sejauh mana saya bisa dapat nih gitu.
Nah, ada beberapa ada beasiswa inspirasi namanya dari New Zealand, itu Indonesia Young Leader Program namanya. Itu kita, kalau dulu angkatan kami dikasih kesempatan belajar 6 bulan, kalau yang Oh ya, dia sekarang kesana ya. 3 bulan di Indonesia, 3 bulan di New Zealand. New Zealand. Terus Sama Sally yang kemarin. iya, kalau saya angkatan kedua, Sally angkatan saya lupa sih, tapi sama Sally iya, sama. sama ya. Heeh. Terus pernah juga dulu saya waktu zaman COVID, saya dapat Wesley. Itu biasanya saya dapat Wesley yang Women Leadership Academy, WLA. Itu biasanya di ASEAN, tapi mereka juga punya programnya di Amerika atau tempat lain. Sama dari Wesley. Hanya waktu itu karena COVID, jadi saya dapatnya online. Ya sudahlah ya, ini apa juga. Ambil saja gitu. Terus ada juga beberapa lain untuk pelatihan menulis dan sebagainya. Saya pernah lamar untuk penulisan berita dan sebagainya. Itu juga ada yang lolos. Tapi rata-rata waktu itu saya coba di COVID. Jadi kayak misalnya di Kambodia akhirnya tidak jadi, online kayak gitu-gitu. Di Australia sendiri juga ada short course-nya, tapi saya belum pernah coba gitu. Lebih kayak ini. Satu ordi Tapi lolos memang ya. banyak sih. Kalau mau ke luar negeri ada banyak beasiswa, ada banyak peluang. Atau kalau mau mencoba yang lebih menantang lagi, coba lamar di lembaga-lembaga internasional. Kayak kemarin saya sama Oxford itu juga dikasih kesempatan untuk ikut international conference begitu. Itu karena saya memang bekerja di lembaga penelitiannya mereka, lembaga riset. Oh, nanti mau berangkat September ini Kakak. Kalau September itu LPDP. Jadi kayak Oxford. Ke Liverpool, Kak. Ke Liverpool. Kalau ke Oxford itu yang 2023 kemarin sih ikut international conference sama summer school-nya. International Sama ke conference. Vietnam Presentasi juga sama. ini. Hah? Presentasi. Saya presentasi di summer school-nya. Paper. Oh iya. Lebih ke penelitian yang itu yang di Sumba kemarin. Sharing. Sumba goes to Oxford. Kalau di Vietnam juga begitu sama. Itu karena kerja di lembaga penelitiannya Oxford, jadi memang dikasih kesempatan untuk ikut beberapa training di sana. Oke, jadi teman-teman yang mau tahu banyak Kayak gitu. terkait jejaring luar negeri, silahkan kontak Kak Diana. Sebenarnya banyak info itu loh di internet, itu banyak sekali. Kalau saja kita mau mencari tinggal tahu. ketik saja kayak kesempatan di luar negeri, beasiswa luar negeri, beasiswa itu, fellowship. Iya, fellowship. Ini. Kalau saya Itu secara muncul pribadi ya? saya sering, kadang-kadang gabut, saya ketik kayak opportunity apa begitu. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah kalau kita sudah mencoba 1 atau 2, jenis seperti yang saya bilang tadi, jenis-jenis seleksinya mirip-mirip. So sebenarnya kita sudah punya template-nya. Jadi kita cuma memindahkan dari satu website ke website yang satu. Esai yang mirip-mirip dari esai lamar Chevening itu saya pindahkan ke ini sekalian LPDP. tips and trick ya. Jadi sebenarnya kalau kita gabut 1-2 kali kita mencoba, di next-nya itu sebenarnya sudah ada template-nya, tinggal kita pindahkan. Gabut berfaedah sih ini ya. Kan kalau gabut yang lain sekarang kan scroll TikTok ya. Tapi ini sih kalau mau itu sebenarnya itu bikin saya terbiasa menerima email gagal. Terbiasa menerima email gagal itu salah satu tipsnya juga. Karena terbiasa gagal bikin saya tidak kecewa untuk berhenti. Jadi kayak gagal nih, ya sudah. Jadi gagal itu buat saya anak tangga sih. Gagal nih. Biasa gitu. Coba lagi kayak gitu. Saya gagal kenapa gitu. Jadi saya tidak pernah membiarkan kegagalannya saya itu menghentikan saya. Karena buat saya kegagalan seperti anak tangga. Saya harus tahu kenapa saya gagal supaya saya bisa naik kayak gitu. Jadi saya terbiasa sekali menerima email gagal. Jadi setelah gagal, evaluasi diri. Iya. Kenapa nih gagal nih? Kenapa nih supaya gagal? Gagalnya tidak sia-sia. Oh iya, oke. Kalau kita sudahlah gagal, kita tidak tahu kenapa kita gagal, itu kan sia-sia semua itu berarti. Tidak naik. Jadi gagal, cari tahu kenapa sih naik. Jadi kalau ada yang itu. Belum terbiasa gagal, silakan kontak nih. Iya, harus terbiasa gagal. Selain, ini pertanyaan lanjutan. Ke dosen dan ke Diana. Selain IPK yang tinggi, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Yang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Oke. Kita balik ke ini ya, visinya LPDP. Itu kan secara garis besar kan mempersiapkan pemimpin ya. Pemimpin Indonesia ke depannya otomatis
soft skill itu penting untuk dipersiapkan. Misalkan ya, di tahapan seleksi LPDP itu ada seleksi substansinya, ada wawancaranya. Artinya soft skill kita atau public speaking kita tuh harus dipersiapkan juga. Jangan hanya kita fokus di menulis esai, di persiapan bahasa Inggrisnya, tes TOEFL-nya, atau di tes bakat skolastik tadi, tapi sebenarnya skillnya juga harus dipersiapkan. Melatih public speaking kita. Banyak ngobrol dengan orang atau diskusi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nanti oleh interviewer itu, kita tidak gugup waktu kita menjawab. Nah, persiapannya kalau misalkan saat di bangku kuliah, S1 misalkan, berarti ya sering-seringlah kita tergabung di organisasi misalkan. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja nih kita belajar kuliah secara teori. Padahal sebenarnya selain itu untuk nanti ya kita terjun ke lapangan ya, masuk dunia kerja pun sebenarnya kan soft skill-nya dibutuhkan. Bagaimana kita berelasi dengan sesama, berkomunikasi, atau mungkin keterampilan-keterampilan yang lain. Misalkan keterampilan menulis juga kan, itu kan juga butuh dibiasakan. Karena ternyata misalkan ya ada beberapa kasus saya temukan ada mungkin 1-2 orang yang mencoba untuk minta tolong ya dibaca esainya. Itu jujur pas baca awal esainya itu sudah langsung ini esai apa ini? Karena bahkan untuk penggunaan titik koma ya, ini penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan, itu juga ternyata kayak butuh dibimbing khusus, padahal kan seharusnya tidak perlu lagi kita untuk sampai ke sana untuk mengoreksi, tapi lebih kepada isinya kan sebenarnya. Nah ini tidak, ini kebalik. Itu seperti itu. Ya banyak tergabung di organisasi-organisasi sehingga kita punya punya keterampilan, kita punya modal, dan itu juga salah satu yang bisa diisi di esai ya. Karena di esai itu ada 3 hal. Ada yang pertama komitmen ya. Komitmen untuk balik ke Indonesia. Kemudian ada rencana pasca studi ya. Dan kontribusi juga untuk Indonesia. Apa yang sudah dilakukan, apa yang mungkin saat ini sedang dipersiapkan, dan yang nanti akan dilakukan itu apa. Itu sih kalau dari saya. Kalau bagian sama atau beda pernah di luar negeri? Sama saja sih sebenarnya, lebih kayak terbiasa memahami konsep. Kayak tadi Mayu bilang soal di interview itu kadang kan kita bingung menjawabnya harus seperti apa begitu. Tapi kalau kita terbiasa memahami pertanyaan dan terbiasa menjawab, itu mungkin akan lebih membantu kita. Juga kalau menulis, mungkin kalau di bangku kuliah itu mungkin sebaiknya dilatih lah menulis itu. Kayak mungkin sekarang kan kita bisa menulis di media sosial dengan banyak pilihan metode penulisan. Kita bisa mengirimkannya ke media-media lain. Nah itu membuat kita selesai dengan hal-hal teknis seperti yang tadi Yun bilang soal tanda baca dan sebagainya. Karena kita sudah terbiasa memperbaiki itu. Jadi ketika kita meminta bantuan kepada orang yang sudah pernah melamar LPDP dan lulus, kita tuh jadinya lebih fokus di pengembangan konsepnya, idenya. Alih-alih kita fokus di tanda bacanya. Itu menghabiskan waktu juga. Sangat ya. Jadi sih itu. dibandingkan dengan waktu yang singkat ini, biasanya cuma sebulan ya LPDP kasih waktu kayak sekarang ini hanya sampai di 31 Juli. Jadi dengan waktu yang singkat itu sebaiknya kita fokus di ide daripada kita memperbaiki lagi tanda baca dan sebagainya. Itu harusnya sudah selesai sebelumnya. Karena saya juga beberapa kali diminta bantuan untuk membaca. Seperti Yun juga kasusnya kadang tanda bacanya masih tidak tertata dan idenya juga belum tertata. Akhirnya kita bingung mau fokus yang mana begitu. Akhirnya tidak maksimal jadinya proses pendampingannya kayak gitu. Mungkin itu sih. Berarti kalau ada teman-teman yang mau ikut beasiswa LPDP ini untuk lihat isinya bisa? Bisa. Nanti silakan mengontak ya. Tapan Uang. Yes. Komen di YouTube-nya atau di Instagram-nya. Nanti Tapan Uang bantu hubungkan dengan kami. Om
Ngomong-ngomong kakak pas Tapi udah jauh-jauh hari ya kak ya. jangan terlalu Jangan H-3, H-7, Betul. deadline pendaftaran LPDP baru dikirim esainya. Kan kami juga ada kerjaan lain kak. Betul sekali. Kalau beasiswa LPDP itu apa saja yang didukung dari beasiswa itu? Manfaat yang diperoleh penerima beasiswa LPDP selama studi mungkin nanti dia nih bantu untuk menjawab. Kalau untuk yang pasca studi ya, kalau dari saya ya karena terimanya dari 2016 ya untuk LPDP-nya dan per 2019 itu mulai kerja hingga saat ini. Mungkin sebagai award di LPDP salah satu privilege kali ya. Penyandang, aku pernah menerima beasiswa LPDP ini karena boleh dibilang LPDP itu salah satu beasiswa yang bergengsi ya untuk di Indonesia saat ini ya itu jadi punya privilege tersendiri lah sebagai penerima beasiswa LPDP. Kemudian yang kedua jadinya setelah kita selesai studi ternyata kita masih tergabung di jejaringnya penerima beasiswa LPDP. Jadi hampir setiap hari tuh kita masih menerima email dari LPDP, dari sesama awardee. Mungkin misalkan, oh dia butuh nih, dia lagi mencari jurnal ini misalkan. Dan dia sendiri tidak bisa akses, tapi yang bisa akses itu tuh hanya si penerima beasiswa LPDP yang kuliah di kampus itu. Nah itu dia bisa minta tolong di situ, lewat email itu. Selain itu juga kita tergabung di grup Mata Garuda. Kalau di NTT ada Mata Garuda NTT. Jadi semua penerima beasiswa LPDP yang di NTT tergabung dalam grup itu. Jadi kalau seandainya kita butuh sesuatu, kita juga bisa minta ya bisa kontak ke mereka di situ karena ada tergabung dalam grup. Atau ini juga kayak misalnya ada bencana juga ya di NTT, itu juga Mata Garuda NTT juga terlibat di situ untuk menyalurkan bantuan sesama penerima LPDP. Kemudian mungkin karena saat ini karena saya pengajar ya di salah satu kampus di Unkriswina, jadinya untuk kepentingan ini ya akademik ya di kampus karena di kampus itu ada yang namanya kuliah praktisi. Jadi karena sudah punya beberapa teman ya, beberapa kenalan yang juga mereka juga ada dosen, ada yang praktisi juga. Kami bisa mengundang mereka sih. Karena sudah terjalin lebih dulu jejaringnya, jadi kontak mereka untuk mengisi kuliah di kampus. Itu juga bisa seperti itu. Atau bisa juga kami punya kepentingan-kepentingan yang lain ya kami bisa minta bantuan ke sesama awardee. Itu seperti itu. Jadi dari segi jejaringnya jadi lebih luas. Itu berarti alumni sudah itu? Iya, alumni LPDP atau penerima beasiswa LPDP. Itu seperti itu sih kalau untuk yang pasca studi. Mungkin kalau yang baru mau studi, apa nih yang didapat nih kayaknya Iya sih, kalau banyak, pasti banyak. ya kalau saya mungkin belum merasakan apa yang Mayung cerita tadi karena masih on proses, belum alumni. Mungkin yang bisa saya beritahu dari apa yang didapat sebagai penerima beasiswa LPDP, mungkin di awal itu ada yang namanya pengayaan bahasa, PB. Jadi itu untuk teman-teman yang merasa masih membutuhkan pelatihan bahasa untuk memenuhi IELTS kita itu atau TOEFL yang kurang. Jadi kalau ada syarat bahasa yang sekiranya kita merasa kita masih kurang, pihak LPDP akan memberikan kita pengayaan bahasa. Itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, sampai dengan kita merasa atau kita dirasa sudah bisa untuk tes. Kita akan dikasih tes juga, 1 kali tes free, gratis. Dan selama masa pengayaan bahasa itu memang sudah mulai dikasih uang biaya hidup. Jadi biasanya itu ada di Jakarta, di Jogja ya kalau saya tidak salah. Kebetulan saya waktu kemarin itu tidak mengambil program itu, tidak mengambil pengayaan bahasa karena ada beberapa alasan tertentu. Tapi memang saya juga sempat ditawarkan. Jadi kita akan ditawarkan untuk beasiswa untuk program itu pengayaan bahasa. Lalu juga setelah itu di masa studi atau di masa persiapan seperti sekarang, ada beberapa biaya yang juga ditanggung sama pihak LPDP. Misalnya kayak visa, karena saya harus ke UK, jadi biaya visa asuransi kesehatan itu ditanggung sama LPDP.
juga ada biaya hidup di sana. Nah, untuk biaya hidup ini berbeda-beda di masing-masing negara. Bahkan dalam satu negara masing-masing kota pun beda. Misalnya kayak kami yang di UK, di wilayah London sendiri itu beda, di wilayah Liverpool sendiri beda, di wilayah apa lagi ya? Pokoknya ada sekitar 4 atau 5 titik di UK Beda-beda. sendiri yang berbeda-beda begitu, sesuai dengan kebutuhan atau biaya hidup standar kota. di kota tersebut begitu. Nah, di Indonesia juga sendiri beda biaya hidupnya. Lalu kita juga dikasih uang buku ya, uang buku, terus biaya tesis Conference. atau apa, Biaya disertasi, penelitian, disertasi. ya conference juga apa lagi? Sama ini tiket perjalanan pulang pergi. Oh, iya. Jadi kita ditanggungkan dari pihak LPDP. Sama mungkin kalau kita baru pindah ke negara itu kita dikasih kayak settlement allowance atau kayak biaya Iya. hidup. Kayak 2 kali atau 3 kali? 2 kali biaya hidup bulanan. bulanannya. Jadi hitung, silakan dikali bagi sendiri. Itu sebenarnya informasi itu ada sih di Tapi internet biasanya kan misalnya. keuangan kan menarik nih ya. Iya, Orang bisa lebih cepat tergiur. Iya, betul. Tapi memang LPDP itu sudah memikirkan berapa kebutuhan biaya hidup di kota-kota tersebut. Makanya itu kenapa berbeda-beda. Jadi ada yang ribuan dolar, ada yang kalau di UK pound sterling kayak gitu. Jadi sesuai dengan mata uang itu, dan memang ya cukuplah untuk hidup di sana begitu. Sama Indonesia juga sama ya. Jogja dan Bandung itu beda. Jogja, Bandung beda. Kota lain? Jangan kan itu, Bandung, Depok. Itu beda. Itu beda. Padahal dekat. Iya. Itu Bandung, Depok. Atau Jakarta ya? Jakarta, Depok. Itu beda. Itu beda. Bogor. Itu lebih lagi itu. Iya sih. Gitu. Jadi mungkin kalau perbedaannya mungkin tidak terlalu disadari, tapi ya itu dia, pada akhirnya jejaringnya jadi lebih luas. Kemudian karena pada akhirnya ya saat kuliah pasti ketemu dengan banyak banyak teman-teman dari, kalau misalkan S1 dulu di Kupang dengan sesama orang dari NTT saja, tapi setelah itu kuliahnya di luar NTT, di Bandung ketemu teman-teman yang dari berbagai daerah, provinsi, yang ternyata di situ jadi sadar, oh ternyata banyak orang yang jauh lebih di atas kita ya. Ini dari NTT ketemu dengan teman-teman yang dari Jawa, dari Sumatera, ternyata mereka jauh di atas kita, dan itu mengubah pola pikir bahwa kayaknya saya harus belajar lebih lagi sih. Iya, itu sih. Memotivasi sih untuk kayaknya harus belajar lebih. Ini kayaknya kita tidak ada apa-apanya nih dibandingkan teman-teman yang ini, kira-kira seperti itu sih. Dan akhirnya jejaringnya jadi lebih banyak begitu. Yang awalnya kita mungkin kayak misalkan terkait jurnal terbitnya di mana-mana, mungkin awalnya itu terasa asing ya, tapi setelah ketemu mereka jadi banyak belajar seperti itu. Yang mungkin bahan bacaannya pas kuliah ya, satu mata kuliah hanya satu referensi nih. Ternyata pas kuliah, satu mata kuliah, satu tugas, referensinya bisa lebih dari 10 misalkan. Hal-hal seperti itu sih. Jadi untuk perbedaan secara, mungkin Dian kali ya, sebelum menerima LPDP, kan sudah kerja duluan ya, sudah kerja. Tapi setelah itu terima LPDP, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah itu? Mungkin karena saya belum berkuliah, jadi memang belum terlalu terasa perbedaannya sebelum dengan sesudah. Tapi mungkin karena dalam proses melamar LPDP, saya kemudian kayak itu tadi lebih banyak menulis, terus juga berkomunikasi, bertanya ke teman-teman yang sudah pernah lulus LPDP. Jadi mungkin ya perbedaannya itu bertambah teman-teman saya. Tambah followers. Dengan ini mungkin ya, kalau yang lain mungkin yang dirasakan itu di proses pengayaan bahasa. Mungkin mereka secara langsung mungkin ada peningkatan bahasa Inggris mereka, bahasa asing mereka. Itu mungkin ya. Tapi karena itu ya, saya tidak mengikuti pengayaan bahasa, jadi tidak terlalu merasakan, belum mungkin ya, belum merasakan perbedaannya seperti apa.
Oke. Oh, sama saya mungkin satu karena PK persiapan keberangkatan kalau dulu kan masih offline ya. Kalau sekarang kan rata-rata online. Nah, kalau kami waktu itu saya dapatnya persiapan keberangkatan 73 waktu itu offline. Itu ketemunya semua bukan khusus untuk yang penerima afirmasi saja, tapi yang reguler juga. Jadi ada yang penerima beasiswa LPDP reguler dan juga afirmasi. Kami gabung di situ, satu lokasi kami persiapan keberangkatan dan di situ ketemu dengan yang penerima beasiswa reguler yang boleh dibilang tuh mereka wow di atas karena ada anaknya menteri di situ, anaknya menteri keuangan itu juga penerima beasiswa LPDP, Sri Mulyani kan, anaknya penerima nih, anaknya menerima. Kemudian ada ponakannya menteri siapa ya waktu itu juga ada di situ. Ada yang ambil rata-rata S2-nya mereka tuh di luar negeri. Ada yang ngambilnya di Massachusetts. S2 langsung S3. Oke. Itu langsung. Jadi kayak yang, waduh, kita berasa kayak jadi apa? Remah rengginang di tengah orang-orang itu. Bayangkan kita yang dari afirmasi ketemu dengan mereka yang reguler. Itu seperti itu. Jadi kayak yang, oh kita memang PR-nya banyak untuk yang dari daerah 3T. Harus belajar lebih banyak, butuh effort yang lebih lagi sih. Pada akhirnya menyadari itu seperti itu. Jadi kalau memang bilang ada perbedaan yang jauh antara yang di kota besar dengan yang di 3T, itu benar-benar terasa sih waktu persiapan keberangkatan. Rata-rata yang dari afirmasi, beasiswanya dalam negeri. Tapi yang reguler tuh kebanyakan luar negeri semuanya. Tapi makin ke sini, afirmasi penerimanya itu banyak yang di luar. Makin ke sini makin banyak sih. Kalau saya mungkin PK-nya online ya, beda dengan Yun. Jadi dan saya baru mau memulai PK di tanggal 21 sampai 31 Juli ini, minggu depan, 2 minggu lagi. Jadi memang ada beberapa persiapan dan kita saling kenal dengan teman-teman dari wilayah lain di Indonesia yang juga penerima LPDP. Tapi memang diskusinya masih kayak pembagian tugas dan sebagainya, tanggung jawab dan sebagainya. Jadi memang mungkin tidak seseru offline, tapi kami berusaha bikin seru. Hanya memang kalau PK itu, saya kemarin harusnya sudah di angkatan 258. Tapi karena waktu itu ada satu dan lain hal, jadi saya undur ke 260. Jadi baru akan mulai. Jadi belum benar-benar merasakan juga dinamika PK itu, persiapan keberangkatan itu seperti apa sih. Yang pertama mungkin saya perlu bilang, saya orang yang percaya bahwa belajar bisa di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya pernah belajar di luar negeri 6 bulan di New Zealand, Auckland University of Technology, Auckland University of Technology. Itu selama 6 bulan. Dan kita memang waktu itu belajarnya ada bahasa Inggris khusus dengan dosen-dosen pengajar bahasa Inggrisnya, dan juga ada kita belajar soal sustainability development waktu itu dengan masing-masing isu yang kita tertarik. Waktu itu saya ambil isunya pemberdayaan perempuan dan kesehatan. Nah, perbedaannya kalau buat saya mungkin kalau di luar itu lebih tersedia banyak bacaan. Itu salah satu hal yang saya suka. Dari segi baik bacaan online, kita dikasih akses perpustakaannya, bacaan-bacaan jurnal dan sebagainya itu luas sekali. Plus kita bisa mengakses perpustakaan kampus yang bacaannya itu luar biasa buat saya. Buat saya itu salah satu perbedaan karena saya juga pernah mengakses perpustakaan kampus saya dan saya agak kesulitan mencari beberapa hal yang sesuai dengan minat saya. Lalu yang lain lagi proses pengajarannya. Kalau di sana di luar memang fun karena metodenya itu tidak melulu ada pengajar di depan kelas ke mahasiswanya, tidak. Tapi memang metodenya itu beragam. Bahkan dalam proses misalnya saja dalam proses kuliah bahasa Inggris itu kita dikasih nonton film saja, film kartun.
itu proses belajarnya gitu. Jadi tidak melulu kita belajar soal bahasa Inggris yang sangat teoritis, tapi kita belajar dari hal-hal yang kreatif seperti itu, dari film, dari diskusi, game dan sebagainya. Dan kita diajak untuk merenung biasanya. Itu saya suka untuk berpikir sih, berefleksi kayak ini setelah ini apa yang kamu rasakan begitu. Nah, itu bikin saya merasa bahwa itu salah satu perbedaannya, alih-alih kita hanya mendengarkan satu orang yang bicara biasanya. Kayak itu lumayan engage sih antara kita sesama mahasiswa dengan dosen pengajarnya. Lalu juga ada satu hal yang saya suka juga itu suasananya santai. Saya mungkin kalau dulu sering posting foto-foto proses belajar di luar pas waktu di New Zealand itu, bahkan saat presentasi pun mungkin cuma kaos, terus sering sekali saya waktu itu pakai topinya kebalik. Bahkan saat saya sedang presentasi di depan gitu. Dan itu ternyata untuk saya yang tidak terlalu suka rapi itu cukup membantu saya merasa nyaman untuk sharing sesuatu. Dan kadang kalau di sini mungkin kita sangat kerapian itu penting, memang penting. Mungkin untuk beberapa hal penting, tapi ternyata saya jadi lebih mengenali diri saya bahwa saya kalau situasinya santai, jadi lebih open, lebih bisa sharing sesuatu begitu. Mungkin itu beberapa perbedaannya sih. Jadi kakak berdua ini sebagai penerima beasiswa LPDP, kira-kira teman-teman yang selama ini melamar begitu untuk ikut beasiswa itu pernah hubungi kakak dan bertanya tentang apa-apa saja? Oke, yang bukan paling berkesan sih, cuma memang pengalamannya agak sedikit dalam tanda kutip itu ketika ada yang melamar LPDP dan mereka minta bantuan untuk membaca esainya. Nah, saat membaca esainya itu terkadang kita bukan lagi fokus ke ya kontennya ya konsepnya apa yang mau disampaikan di situ, tapi lebih kepada penulisannya, penggunaan tanda bacanya, runtutan setiap ini ya hubungan antar kalimat, paragraf itu kadang tidak nyambung begitu. Misalkan dimintanya kenapa mau misalkan ya untuk rencana komitmen ya? Atau rencana esainya, rencana studinya ya? Rencana studi, kontribusi. Rencana studinya itu. Kadang mereka menceritakan apa yang sudah mereka misalkan dapatkan dan yang mereka sedang lakukan saat ini dan yang akan dilakukan kadang itu agak tidak nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua penggunaan tanda bacanya menghubungkan dari kalimat yang pertama ke kalimat berikutnya itu kami tidak lagi mengoreksi idenya tapi lebih ke penggunaan tanda baca itu yang pertama sih. Kemudian yang kedua ya mungkin kalau dari saya surat rekomendasi kali ya. Surat rekomendasi ya ini mungkin bukan jadi poin yang fatal sih, cuma mungkin kalau untuk surat rekomendasi mungkin dicari atau diminta dari orang yang memang sudah mengenal kita atau punya hubungan yang baik dengan kita. Jadi memberikan karena kan di surat rekomendasi itu kan kita menceritakan orang yang kita berikan rekomendasi ini mereka sudah melakukan apa atau prestasinya mereka tuh apa begitu. Kemampuannya mereka tuh seperti apa. Jadi penting untuk kita minta rekomendasi dari orang yang memang mengenal kita dengan baik. Bisa jadi atasan ya, atasan tempat kita kerja. Atau bisa jadi dari dosen pembimbing atau mungkin dari ketua program studi mungkin kalau punya hubungan yang baik dengan mereka itu seperti itu. Sama mungkin yang terakhir saya pernah punya satu pengalaman alumni ya. Nah ini mungkin yang perlu kalau teman-teman mau lamar LPDP lulusan backgroundnya ya S1-nya misalkan pendidikan tapi saat kerja bukan lagi dia di instansi atau institusi pendidikan. Tapi yang beda jalur sama sekali, tapi saat dia melamar LPDP untuk lanjut studi, program studi tujuannya itu balik yang linear sama S1-nya. Nah itu nanti akan kesulitan saat di wawancara. Karena tidak ada hubungan antara background S1-nya sama pekerjaan dia saat ini. Nah itu PR sekali karena harus meyakinkan pewawancara, kenapa harus menerima dia sebagai
penerima beasiswa. Nah itu penting sih untuk dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Itu sih pengalaman yang saya dapatkan selama ini dari teman-teman yang mau lamar LPDP gitu. Oke, kalau saya mungkin saya tambahkan beberapa hal. Biasanya saya itu dikontak atau ditanya sama teman-teman yang kepengen lamar beasiswa juga, kalau untuk esainya, yang pertama mungkin, selain yang tadi sudah disampaikan Mayun, mungkin saat menuliskan konsep atau idenya, kadang kita terlalu teoritis, terlalu, apa ya, bahasa kita itu sangat umum. Sementara biasanya orang-orang itu kalau mau membaca esai kita itu mereka butuh untuk bisa membayangkan atau mengimajinasikan. Jadi sebisa mungkin dituliskan lebih detil dengan menggunakan data-data atau fakta yang memang ada, itu lebih bagus dibandingkan sangat umum. Karena biasa kalau sangat umum itu jatuhnya seperti opini, jatuhnya seperti apa ya, artikel-artikel yang umum begitu. Berbeda dengan ketika kita menulis esai itu kita menuliskan berdasarkan pengalaman kita atau situasi real di lapangan itu seperti apa. Misalnya kita mau menuliskan tentang isu kesehatan, kita bisa cantumkan data-data situasi kesehatan seperti apa, angkanya ada berapa sih di wilayah kita, atau peternakan, situasi kita terhadap ternak itu seperti apa begitu, atau hal-hal lain lah. Masukkan angkanya biar orang bisa tahu ketika kita bilang, oh, angkanya sedang sangat tinggi, tingginya berapa begitu, kenapa, urgensinya apa, kita harus melakukan sesuatu terhadap isu itu begitu. Jadi orang, reviewer itu bisa melihat perbandingannya. Jadi saran saya kalau untuk teman-teman yang sering tanya seperti itu, kalau menulis esai dari umum ke yang lebih khusus, lebih detil-detil lagi begitu. Kita punya banyak fakta-faktanya dan pakai pengalaman sebagai titik memulai menuliskan esai, karena itu penting. Lalu yang berikut mungkin waktu juga, kayak mungkin tadi sudah sempat di-mention, biasanya ada yang H- sekian baru kasih, mungkin sebaiknya dikasih lebih awal. Dan juga ketika mau wawancara, itu biasanya saya dikontak ketika mereka sudah lulus tes bakat skolastik itu, saya dikontak untuk wawancara, untuk latihan wawancara. Dan buat saya sangat mengapresiasi teman-teman yang seperti itu karena berdasarkan pengalaman saya juga, mock atau kita melatih saat wawancara itu sangat membantu. Sebisa mungkin mengontak sebanyak mungkin orang-orang yang sudah pernah melakukan wawancara. Karena kita bisa dapat referensi pertanyaan banyak sekali yang mungkin pengalaman teman yang satu itu tidak dia punya gitu. Tapi kita bisa dapat di pengalaman teman yang lain. Saya kasih contoh kayak misalnya saya mock beberapa kali dengan beberapa senior-senior yang sudah pernah lulus. Terus ada satu yang kemudian menyuruh saya untuk menyiapkan dalam satu folder tertentu buku-buku yang sudah saya atau tulisan-tulisan yang sudah pernah saya publish begitu, dan beberapa siapkan di meja buku-buku yang sudah pernah saya publish. Nah waktu itu memang saya kemudian menyiapkan filenya karena ternyata ketika wawancara si pewawancara itu melihat data bahwa saya sudah pernah menerbitkan buku. Mereka tanya bukunya saya itu mana gitu. Boleh diangkat dari meja atau dikirim filenya di chat Zoom karena waktu itu saya online wawancaranya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya mungkin di antara beberapa teman yang saya lakukan mock atau latihan wawancara cuma satu yang mention soal itu, dan saya sangat bersyukur karena saya sudah menyiapkan filenya gitu. Dan itu sangat membantu saat wawancara begitu. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman yang juga sering meminta saya untuk latihan wawancara itu, berlatihlah dengan sebanyak mungkin teman-teman yang sudah pernah lulus LPDP, itu sangat membantu. Mungkin itu saja sih. Sudah banyak sekali informasi yang kita terima dari kakak berdua. Kira-kira apa pesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar LPDP? Kakak duluan. Oke, untuk teman-teman yang ingin melamar beasiswa LPDP atau beasiswa apa saja, pesan saya manfaatkan
beasiswa itu atau kesempatan yang sudah dikasih itu. Apalagi kita di zaman teknologi sekarang, informasi itu hanya sejauh ketikan tangan kita. Jadi jangan disia-siakan. Lalu yang berikut, kalau coba dan gagal, coba lagi. Karena kita membutuhkan sesuatu yang besar, jadi effort kita juga harus besar. Jadi kalau gagal, tidak apa-apa, coba lagi. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa sendiri. Ada Mayun, ada saya, ada beberapa teman-teman lain yang juga bersedia untuk membantu. Jadi kalau memang punya keinginan, entah itu mau lanjut studi di dalam negeri atau di luar negeri, jangan pernah merasa sendiri. Kita itu jaraknya cuma sejauh DM Instagram. Jadi bisalah kita saling berkontak-kontak atau WA dan sebagainya. Jadi terus mencoba. Kalau ke dosen, Wow, dari saya ya, sepertinya sudah disampaikan oleh Dian ya. Oke. Tambah lagi. Iya, kalau dari saya untuk teman-teman yang mau lamar LPDP atau beasiswa apapun ya, saya itu dan juga Dian ya, pernah kali pertama tidak langsung mendapatkan beasiswa itu, beasiswa LPDP. Tapi satu hal yang saya yakini sih, yang di awal itu sebenarnya bukan gagal ya, tapi belum lolos sih. Itu belum lolos. Nah, kita punya kesempatan nih, ada banyak kesempatan ke depan, entah mau kali kedua, kali ketiga, kali keempat belum lolos pun, kita coba saja terus. Karena kan itu tidak berbayar. Yang dibutuhkan itu hanyalah persiapan lebih matang lagi, mengevaluasi diri, kenapa belum lolos, dan yang terakhir, apa ya? Coba saja terus. Coba saja terus. Kalau dari saya sih seperti itu ya. Karena ya belum lolos tuh hal biasa lah. Karena banyak orang kok di luar sana sekali coba belum tentu langsung lolos. Banyak yang seperti itu. Tidak jauh-jauh kami berdua nih yang sudah pernah merasakan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak berdua, kakak Diana, kakak Mayun, untuk kesempatannya. Mungkin nanti kalau ada yang meminta informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk coret-coret di kolom komentar. Terima kasih dari Tapanuang Podcast. Sampai jumpa di episode